Assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Saya ucapkan selamat pagi untuk yang beragama lain. Untuk tutorial yang kali ini saya akan mempersembahkan sebuah tips dan cara untuk berangkat, berhenti, berangkat dan jalan merayap di sebuah jalan yang nggak menanjak. Sebenarnya video ini sudah saya upload di konten sebelumnya, cara merayap di sebuah tanjakan supaya mobil ini tidak sampai mundur. Tapi yang menggelitik di hati saya, ada sebuah komentar yang mengatakan, Om, kalau gitu nggak menghabiskan kampas. Ada beberapa orang, dan perlu saya jawab lewat video, kalau latihan di jalan yang menanjak berhenti tidak menggunakan rem, berangkat lagi hanya menyeimbang pedal gas dan kopling, saya jawab ya, itu pasti akan menghabiskan di kampas. Tapi ini sebuah keahlian yang wajib dipunyai oleh seorang pemula. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindar dari teknik ini. Kenapa? Kalau Anda sudah memasuki area jalan yang sedikit menukik ke atas, artinya sekitar 45 derajat dari jalan raya atau memasuk ke sebuah garasi yang garasinya agak meninggi. Nah, kita wajib untuk bisa berangkat dan naik ke garasi itu dengan teknik ini. Artinya apa? Menyeimbangkan antara pedal gas dan kopling tanpa menggunakan rem, karena kaki dia cuma dua. Nah, kecuali kalau kaki tiga, jadi berbeda lagi ya. Jadi karena kaki manusia dua, hanya menyeimbangkan pedal gas dan kopling, ini wajib bisa berangkat naik ke sebuah garasi yang tanpa nyelonong banter. Artinya apa? Gas tidak boleh turun, agak sedikit kencang, tapi naiknya harus pelan ya. Karena yang membuat nyelonong banter mobil ini ketika naik, mundur ataupun maju, terpaksa atau menyelonong banter atau maju, hari ini terpaksa menggunakan gas dan kopling. Jadi cara-cara itu wajib dipenuhi oleh seorang pemula. Bisa karena naik di sebuah garasi yang naiknya agak menukik, atau di sebuah gundukan yang ada jalan yang ketika proses mau masuk sebuah garasi atau sebuah tempat, jalannya agak sedikit ada menggunduk seperti polisi tidur. Atau juga boleh Anda wajib menguasai teknik ini ketika mobil Anda parkir di sebuah tempat dan jalan itu ada jeglongannya, artinya sedikit dalam dan ban kita masuk ke lubang itu, dan kita start awal berangkat pertama kali, kita wajib menggunakan gas dan kopling. Seperti apa caranya? Anda perhatikan. Saya akan mengulang sedikit video yang saya bikin untuk yang konten yang lalu. Saya ulang sekarang dan saya contohkan fungsinya berapa untuk berapa fungsi. Oke pemirsa, Anda saksikan video berikut ini. Oke pemirsa YouTube, untuk yang sekarang saya akan mencontohkan betapa pentingnya kita berhenti dan berangkat lagi merayap di sebuah jalan yang tanjakan untuk melatih seorang pemula di menyeimbangkan antara pedal gas dan kopling. Nah, untuk pedal gas dan kopling ini kita wajib dipunyai oleh seorang pemula ketika sudah harus kita naik ataupun maju ataupun mundur di sebuah yang jalan sedikit menanjak atau masuk sebuah garasi yang jalan agak sedikit menukik. Artinya setelah menukik 45 derajat, setelah itu datar. Nah, keahlian ini wajib dipunyai oleh seorang pemula dan kita tidak bisa menghindar. Seperti apa caranya? Perhatikan. Ibaratkan kita berhenti dulu di sebuah tanjakan, masuk satu ya. Setelah masuk satu, teknik awal tetap bisa pakai teknik tanjakan seperti biasa ya, merasakan getaran suara mesin mobil. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Angkat pelan-pelan, rasakan. Begitu bergetar suara mesin mobil, tahan. Nah, setelah bergetar suara mesin mobil tahan, Anda bisa lepas remnya. Nah, kalau letak kopling ini sudah benar dan ketika mobil ini sudah tidak mundur, berarti kopling Anda sudah benar ya. Kalau masih mundur, Anda tekan remnya lagi, dan Anda tambah sedikit saja koplingnya ke atas. Dan ketika Anda lepas sudah tidak mundur, berarti sudah benar ya. Tambah gas. Nah, jangan takut nambah gas. Kalau gas sudah naik, jalan. Nah, Anda berusaha untuk berhenti
Nah, seperti ini saya sudah berhenti. Nah, ya, ini berhenti. Gas tidak boleh turun, tetap stabil seperti yang dilatih sebelumnya, seperti yang video sudah konten yang sudah saya upload. Nah, kita jalan lagi nih. Nah, kita berhenti lagi. Nah, tapi usahakan berhentinya jangan menggunakan rem. Jalan dikit, berhenti lagi. Nah, usahakan, saya ulang, berhentinya jangan menggunakan rem. Gas tidak boleh turun, Anda tekan sedikit koplingnya. Mau jalan, angkat dikit, berhenti, tekan dikit. Nah, kalau Anda nekannya terlalu banyak, berarti mobilnya akan mundur. Contoh nih, lihat, akan mundur. Nah, ini berarti mobilnya akan koplingnya terlalu banyak untuk nekannya. Jadi begitu jalan, tekan, jalan, berhenti. Nah, ini saya posisi berhenti, boleh Anda lihat di sekitar di kamera. Jalan, berhenti, jalan, berhenti. Tapi memang benar, untuk teknik latihan ini bukan berarti tidak beresiko. Seperti yang dikatakan yang banyak komentar di video-video saya sebelumnya, kalau berpermainan pedal gas dan kopling ini menjimbangkan, memang makan di kompas. Tapi bukan berarti kita tidak boleh latihan dan mempunyai keahlian ini. Ini justru wajib dipunyai oleh seorang pemula. Karena apa? Ketika jalan mobil Anda, ketika sudah memasuki maju atau mundur di jalan yang agak sedikit muluki, Anda wajib bisa untuk menyimbangkan gas dan kopling. Dan teknik latihannya seperti ini. Saya ulang sekali lagi, tinggal tekan kopling mentok, masuk satu, angkat pelan-pelan, Anda rasakan, begitu mobil bergetar, tahan. Nah, Anda latih seperti ini, Anda lepas remnya. Nah, kalau mobil Anda masih mundur, berarti kopling Anda kurang ke atas. Solusinya gampang, tekan remnya lagi. Berarti tambah sedikit saja koplingnya ke atas sampai agak sedikit bergetar, tapi jangan sampai mati. Begitu terasa bergetar, lepas. Nah, kalau sudah tidak mundur, jangan ditambah sedikit pun koplingnya ke atas, jangan Anda rubah, gasnya naik dulu. Nah, gas naik ini jangan Anda turunkan lagi, harus tetap agak kencang, nggak masalah. Tapi gimana caranya laju mobil ini tetap pelan. Tekan dikit. Nah, nekannya ini posisi mobil berhenti, jalan lagi, tekan sedikit. Nah, gas tidak boleh turun, gas tetap naik kencang, tapi mobil ini kepingin lajunya pelan. Kalau Anda ngelepasnya terlalu banyak, mobilnya akan kencang. Nah, Anda wajib dilatih di jalan kosong yang sedikit menanjak, dan ini wajib. Kita berhenti lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Apa fungsinya teknik ini? Seperti yang katakan tadi, kalau letak mobil Anda di jalan yang sedikit bergelombang atau di jeglangan, atau mobil Anda terganjal sesuatu yang agak besar, entah batu atau kayu, ataupun Anda naik, maju, ataupun mundur di sebuah garasi yang sedikit jalannya menukik, ini wajib Anda punyai keahlian ini. Oke pemirsa, Anda saksikan video berikut ini sebagai salah satu contoh pentingnya teknik ini untuk Anda punyai. Oke pemirsa YouTube di rumah, Anda perhatikan letak mobil saya ada di pinggir jalan, dan saya akan memasukkan, karena ini di sini ada halangan trotoar, ini juga ada pojok halangan trotoar, dan ingat di sini ada sebuah gundukan. Nah, gundukan setinggi ini kecil tapi agak melonjong ke atas. Saya akan memasukkannya. Ini kalau Anda memasukkan dengan gundukan seperti ini tidak akan naik kalau Anda tidak menggunakan gas. Jadi Anda harus mampu menyeimbangkan antara permainan pedal gas dan kopling. Ya, jadi bersangkutan dengan teori yang saya ajarkan tadi, merayap di tanjakan menggunakan gas tapi tidak sampai nyelonong banter. Oke pemirsa, Anda saksikan video berikut ini. Oke pemirsa YouTube di rumah, saya akan praktekkan memasukkan mobil ini ke garasi berbentuk L, akan saya jadikan Y, tapi intinya dalam video ini bukan pelajaran untuk parkir. Jadi untuk menaikkan sebuah mobil yang ada gundukan yang harus menyeimbangkan antara pedal gas dan kopling. Gas harus naik, jangan sampai turun, tapi bagaimana caranya laju mobil tetap harus pelan. Oke pemirsa, Anda saksikan ya. Tekan kopling mentok. Satu, rating kanan, saya akan nunggu kendaraan yang di belakang. Nah, masih ada, Anda perhatikan. Nah, akan saya lari ke sana.
Nah, Anda saksikan video yang belakang ini pemirsa YouTube. Nah, saya akan naik. Nah, ini harus menggunakan gas. Tidak menggunakan gas tidak akan bisa naik. Nah, ini gundukan yang kedua. Ya. Ini saya tidak menggunakan gas, cukup menggunakan kopling, ini tidak akan bisa naik karena terganjal. Nah, kalau saya paksakan ini akan mati. Jadi terpaksa pakai teknik tadi, gas dulu, naik, jangan sampai turun suara gasnya ya. Nah, jalan tekan. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya bisa nyelonong tapi tidak banter, bisa naik. Dan ini akan tetap Anda butuhkan teori ini tidak sampai nyelonong banter. Jadi teknik tadi Anda pakai ya, jalan tekan lagi koplingnya, tapi gas jangan sampai turun. Oke pemirsa, semoga konten ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum.